Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim wa shadaqal mursalin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa suatu hari ada 3 pemuda yang sedang berkelana menyusuri permukaan bumi yang luas tiada tepi. Namun di tengah perjalanan hujan turun dengan derasnya sehingga mengakibatkan mereka untuk berteduh ke dalam sebuah gua. Namun hadirin, pintu gua tersebut tertutup oleh batu yang sangat besar sehingga menyebabkan mereka tidak bisa untuk keluar dari gua tersebut. Lantas orang yang pertama berdoa kepada Allah, "Ya Allah, suatu hari saya pernah hampir terjerumus dalam perbuatan zina, namun saya sadar dan segera bertaubat. Jikalau itu merupakan bentuk amal soleh, maka tolonglah kami ya Allah, bukakanlah pintu gua untuk kami." Maka apa yang terjadi? Pintu gua tersebut terbuka, namun belum mampu membuat mereka keluar. Namun pria yang kedua mengatakan, "Ya Allah, suatu hari saya pernah memberikan sedekah kepada orang yang pernah mengadu kepada saya bahwa upahnya tidak cukup. Saya memberikan sedekah hasil jerih payah saya bekerja di ladang selama sebulan dengan niat yang tulus karena Engkau. Jikalau itu merupakan bentuk amal soleh, maka bukakanlah pintu gua ini untuk kami ya Allah." Maka apa yang terjadi hadirin? Pintu gua tersebut terbuka, namun belum mampu membuat mereka untuk keluar. Lantas pria yang ketiga mengatakan, "Ya Allah, dulu saya pernah mengantarkan makanan kepada kedua orang tua saya. Namun saya dapati pintu rumahnya terkunci karena mereka telah tertidur lelap. Lantas saya memilih untuk tetap berdiam diri menjaga makanan tersebut dan tidak beralih dari tempat tersebut. Walaupun pada saat itu saya mempunyai binatang gembalaan yang jika tidak saya masukkan ke dalam kandang, maka kemungkinan besar akan diterkam oleh binatang buas. Jikalau itu merupakan amal soleh, maka tolonglah kami ya Allah, bukakanlah pintu gua ini sehingga kami bisa keluar dan melanjutkan perjalanan kami." Maka apa yang terjadi hadirin? Batu yang besar tersebut bergeser sehingga membuat ketiga pemuda tersebut bisa untuk keluar dan melanjutkan perjalanannya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dari cerita tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada 3 amal soleh yang dapat menjadi wasilah bagi kita ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Yang pertama, menghindari perbuatan zina. Yang kedua, bersedekah dengan niat yang tulus karena Allah. Dan yang ketiga, tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun,
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kamu untuk jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Al-Isra ayat 23. Hadirin yang berbahagia, dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena apa? Karena perintah berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ada berbagai cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah tidak menyakiti perasaannya, tidak mengajaknya berdebat, dan kita harus berupaya untuk mewujudkan cita-citanya, entah itu pergi haji dan sebagainya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mohon tunjukkan kepada saya itu pergi haji seorang dan sebagainya." Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mohon tunjukkan kepada saya seorang teman yang akan menemani saya nanti di surga." Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berangkat ke pasar dan menemui seorang tukang jagal yang miskin. Tentunya Nabi Musa merasa keheranan. Kenapa teman saya di surga adalah seorang tukang jagal yang miskin? Maka Nabi Musa memutuskan untuk mengikuti pemuda tersebut, tukang jagal tersebut. Sesampainya di rumah tukang jagal itu, Nabi Musa mendapati tukang jagal itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ternyata ibu dari tukang jagal tersebut mengalami kelumpuhan dan sudah tua renta. Dan pada saat itu tukang jagal tersebut memasakkan nasi untuk ibunya. Tidak lama setelah itu Nabi Musa mendengar ibu tukang jagal tersebut mengatakan, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong jadikan putraku teman Nabi Musa di surga kelak." Ternyata itu yang membuat doa anak muda tersebut diijabah oleh Allah karena orang tua yang mendoakannya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ternyata kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup. Bahkan ketika mereka wafat sekalipun, kita tetap dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lantas bagaimana caranya? Yang pertama, doakan mereka minimal setelah selesai sholat wajib. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu kecil dahulu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Cara selanjutnya adalah kirimkan sedekah atas nama mereka dan bacakan ayat-ayat Al-Quran minimal pada saat malam Jumat. Minimal pada saat malam Jumat. Kemudian yang terakhir, kita harus memperbaiki hubungan silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka, teman-teman mereka semasa hidup dahulu. Dengan cara itu, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita ketika mereka telah wafat di dunia. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di
di akhirat. Karena ridho Allah tergantung dari ridho orang tua, dan murka Allah tergantung dari murka orang tua. Cukup sekian, saya akhiri dengan pantun 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.